Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 7, Perumpamaan Kota Gaib. Sin Fasyang, Jumat 18 Februari 2022. Para Buddha membabarkan Dharma dengan pemikiran dan ajaran yang sama. Episode 991. Hendaknya tahu bahwa para Buddha membabarkan Dharma dengan pemikiran dan ajaran yang sama. Dalam bab pendahuluan, Manjusri mengutip bagaimana dirinya dulu meneruskan pelita. Para murid yang dibimbingnya, semuanya telah mencapai kebudaan dan menyadarkan para makhluk. Yang dimuliakan Sakyamuni menceritakan kalau pada masa lampau juga meneruskan ajaran dari Janambibu. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Kita harus sangat memahaminya. Sejak dulu, kalpa tanpa awal, para Buddha membabarkan Dharma di dunia ini. Semuanya adalah sama. Juga harus demikian menyebarkannya. Kondisi batin dari setiap sosok Buddha adalah sama dalam membabarkan Dharma, dengan pemikiran dan ajaran yang sama. Tidak lain adalah demi semua makhluk, karena kegelapan dan kekotoran batin para makhluk banyak menciptakan karma. Semua Buddha adalah makhluk yang tercerahkan. Makhluk yang tercerahkan adalah telah berpadu menjadi satu dengan prinsip dari segala sesuatu di dunia, yaitu kebenaran sejati. Kebenaran sejati dari makhluk yang tercerahkan, pemikiran mereka adalah sama. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Contohnya dalam Sutra Teratai. Jika kita mengingat kembali pada saat bab pendahuluan, apakah masih ingat? Setelah Buddha selesai membabarkan sutra makna tanpa batas, beliau tidak meninggalkan tempat duduknya. Ini menunjukkan bahwa pembabaran ini masih belum selesai. Meskipun telah selesai membabarkan sutra makna tanpa batas, Buddha masih tetap duduk bermeditasi, masuk samadhi. Semua orang tidak berani meninggalkan persamuhan. Jadi semua orang masih tetap duduk di tempat semula. Maka mereka melihat Sang Buddha. Buddha bersamadhi, sangat tenang. Fajar dari timur muncul saat matahari terbit. Buddha memancarkan cahaya, terus memancarkan cahaya ini dan menyinari 18.000 negeri. Naskah sutra ini kita seharusnya masih ingat. Pada tempat itu menampakkan perubahan wujud yang berbeda. Pembabaran Sutra Teratai tanpa diucapkan juga di sana. Saat bersamadhi, membuat semua orang merasakan tak terpikirkan, tak terlukiskan, tak terungkapkan, tak terbayangkan. Kondisi batin ini tidak dapat dijelaskan. Melihat penampilan Buddha ini, setiap orang penuh rasa sukacita, tetapi tidak bisa diungkapkan. Buddha saat ini dalam samadhi memancarkan cahaya, juga terasa seperti Buddha sedang membabarkan Dharma. Perasaan itu sulit untuk digambarkan. Semua orang saling memandang satu sama lain. Saat ini Bodhisattva Maitreya bangkit berdiri untuk meminta petunjuk dari Bodhisattva Manjusri. Pengalaman Bodhisattva Manjusri sangat mendalam, memahami bahwa Bodhisattva Manjusri telah mencapai kebudaan di masa lampau. Saat ini datang mendukung di ladang pelatihan Buddha Sakyamuni. Bodhisattva Maitreya memahami Bodhisattva Manjusri. Maka dia bangkit berdiri, menghormati, menghargai, datang untuk berkonsultasi dengan Bodhisattva Manjusri. Sebenarnya Sang Buddha telah selesai membabarkan sutra makna tanpa batas. Saat ini demikian memancarkan cahaya, memasuki samadhi dan memancarkan cahaya. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sebenarnya jalinan jodoh seperti apakah ini? Bodhisattva Manjusri pun mulai menjawab, mengutip dari masa Buddha Chandra Surya Pradipa.
Masa Buddha Chandra Surya Pradipa sudah berapa lamakah? Sama halnya kalpa tak terhitung dan tak terhingga. Waktu adalah sama, sangatlah panjang. Waktu yang sangat panjang di masa lampau. Buddha yang sangat dimuliakan ini muncul terakhir. Buddha Chandra Surya Pradipa juga sama. Proses dari pelatihan dirinya. Waktu untuk pelatihan diri juga sangatlah panjang dan lama. Buddha yang dimuliakan ini di masa lampau juga berasal dari istana, adalah seorang raja. Di istana memiliki 8 orang pangeran. Setelah sang raja keluar untuk melatih diri dalam waktu yang lama, akhirnya tercerahkan, mencapai kebudaan, membabarkan dharma di dunia. Ke-8 pangeran di dalam istana mendengar dan menghirup dharma sang Buddha. Timbul perasaan sukacita di dalam hati, memahami bahwa dunia dipenuhi ketidakkekalan. Semuanya adalah penderitaan, kekosongan, tiada keakuan. Segala sesuatu yang ada di dunia, apa saja yang nyata, apa saja yang kekal, Dharma Sang Buddha. Dharma Sang Buddha adalah kekal. Dharma Sang Buddha adalah benar dan nyata. Dharma Sang Buddha tidak bertambah dan tidak berkurang. Tiada awal dan tiada akhir. Kebenaran sejati yang demikian. Maka ke-8 pangeran juga meninggalkan kehidupan berkeluarga, mengikuti Sang Buddha meninggalkan kehidupan berkeluarga. Sama halnya waktu untuk melatih diri juga sangat lama. Mendengarkan Buddha membabarkan dharma. Dalam waktu tersebut, di satu waktu Buddha juga bermeditasi dan juga berarti memasuki samadhi. Dan pada waktu tersebut, 8 pangeran dengan yang lainnya sama-sama ingin sekali mencari dharma. Pada saat itu, juga ada muncul satu sosok bodhisattva yang mulai melanjutkan dharma Buddha, datang membabarkan dharma untuk mereka. Mereka menerima bimbingan dari bodhisattva Varaprabha. Dengan demikian, setelah Buddha ini memasuki parinirvana, mereka terakhir juga mengikuti melatih diri seperti itu, sesuai dengan bimbingan bodhisattva Varaprabha. Satu persatu semuanya mendapatkan pencapaian. Ini sedang mendeskripsikan pada masa lalu kalpa yang tak terhingga. Buddha Chandra Surya Pradipa muncul di dunia. Pada akhirnya 8 pangeran semuanya juga meninggalkan kehidupan berkeluarga untuk melatih diri. Bimbingan dari Bodhisattva Varaprabha menceritakan masa lalu, proses pelatihan diri Buddha di masa lampau. Menceritakan Bodhimanda Buddha di masa lampau. Bodhisattva Varaprabha diantaranya juga membimbing 8 pangeran. 8 pangeran yang melatih diri masing-masing mempunyai pencapaian. Ini adalah menceritakan jalinan jodoh antara guru dan murid. Inilah Bodhisattva Manjusri menceritakan masa lampau dirinya sendiri. Segala kondisi yang beliau lihat saat itu Buddha Chandra Surya Pradipa selesai membabarkan dharma, kemudian bermeditasi memancarkan cahaya. Dalam waktu tersebut, tetap ada yang datang untuk mewariskan dharma, dan 8 pangeran tersebut juga tetap giat bersemangat. Saat sosok bodhisattva ini datang untuk memberikan bimbingan mewariskan dharma, di antara bodhisattva tersebut ada Bodhisattva Yasaskama, Bodhisattva Varaprabha. Siapakah Bodhisattva Yasaskama itu? Beliau adalah Bodhisattva Maitreya. Dan siapakah Bodhisattva Varaprabha? Beliau adalah Bodhisattva Manjusri. Ini semua adalah di masa lampau kalpa yang tak terhingga. Pada tempat pencapaian pencerahan Buddha Chandra Surya Pradipa, terakhir 8 pangeran juga tersadarkan, terbimbing, dan mendapatkan pencapaian, mencapai kebudaan. Ini adalah sebelumnya
di bab pendahuluan sudah pernah dibahas. Sekarang Buddha Sakyamuni. Pada bab tentang perumpamaan kota gaib, Buddha juga membicarakan masa lalu dengan cara yang sama, menceritakan bagaimana di masa lalu melanjutkan jalan Buddha Mahabhijna Janabibu, demikian pula di tempat pencapaian pencerahan Bodhimanda. Buddha Mahabhijna Janabibu pada saat 16 pangeran pada masa itu, semua pangeran mendengarkan Buddha Mahabhijna Janabibu membabarkan Sutra Tratai. Mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mendengarkan Dharma dan membabarkan Dharma. Mereka mendengarkan Sutra Tratai masuk ke dalam hati. Ketika Sang Buddha memasuki Samadhi, para pangeran mulai menyebarkan Dharma dan membabarkan Sutra Tratai. Ke-16 pangeran ini sekarang semuanya telah mencapai kebudaan. Inilah Buddha Sakyamuni sendiri menceritakan tentang masa lalu. Selama era Buddha Mahabhijna Janabibu, beliau juga mewariskan jalan Buddha Mahabhijna Janabibu. Demikian berjalan seperti ini sampai sekarang. Beginilah semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Beginilah cara kita belajar ajaran Buddha. Setiap Buddha yang datang ke dunia memiliki masa lalunya. Misalnya Manjusri Bodhisattva juga pernah mencapai kebudaan, sama-sama pernah mencapai kebudaan, datang ke dunia lagi untuk membantu tempat pencapaian pencerahan. Buddha Sakyamuni, ketika Bodhisattva Manjusri mencapai kebudaan di masa lalu, siapa namanya? Apakah masih ingat? Itu adalah Buddha Nagaraja. Ini adalah masa lalu Bodhisattva Manjusri mencapai kebudaan. Setelah itu beliau masih datang ke dunia ini lagi. Buddha Sakyamuni juga demikian. Pada kalpa sebanyak butiran debu yang lalu, sejak waktu tanpa awal yang lalu, beliau sudah mewarisi ajaran Buddha. Mendengarkan Sutra Tratai. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Pada pencapaian sempurna terakhirnya adalah untuk membabarkan Sutra Tratai. Sutra Tratai adalah silsilah Dharma dari para Buddha. Harus bagaimana mewariskannya? Prinsip kebenaran yang tercakup di dalam Sutra Tratai adalah amat sangat halus dan menakjubkan, termasuk di antara langit dan bumi. Prinsip kebenaran yang sangat menakjubkan. Prinsip kebenaran yang menakjubkan ini setelah dihimpun adalah begitu halus dan menakjubkan. Diuraikan akan mampu mencakup segala alam Dharma pada alam semesta ini. Ini adalah Buddha Dharma yang mendalam, halus dan menakjubkan, luas tiada berbatas. Ini adalah Dharma yang ingin Sang Buddha babarkan. Dharma ini setiap orang memiliki. Tubuh mengandung permata tapi tidak menyadari. Setiap orang adalah pergi dari kediaman sesepuh yang kaya raya karena sebuah niat pikiran yang menyesatkan. Coba lihat 8 pangeran dari Buddha Chandra Surya Pradipa. Mereka juga sama, yaitu berkelana di masa lalu. 8 pangeran ini setelah Buddha meninggalkan kehidupan berkeluarga, mulai membina diri. 8 pangeran ini masing-masing di dalam istana mereka masih tetap bersenang-senang mencari kenikmatan. Sampai setelah mendengar Dharma baru maha tercerahkan, mulai membina diri. Sebenarnya di Buddha Mahabhijna Janabibu, dia ada 16 pangeran. Di dalam ini ada mengandung makna. Selapis demi selapis maka hendak membuat kita memahami. Mengapa 8 dan 16? Di belakang akan ada penjelasan lagi. Oleh karena itu, nilai kebenarannya adalah sangat menakjubkan. Yang tampak di hadapan adalah angka seperti ini. Bahkan di dalam angka ini, ada juga harus dan menakjubkan.
Apakah itu 20 tahun, 50 tahun, ataupun 5,4 juta kotina yuta, semua ada mengandung makna di dalamnya. Jadi Buddha Dharma sangatlah menakjubkan, diserap ke dalam, tiada berbentuk dan berwujud, disebarkan keluar, akan mencakup seluruh alam Dharma di semesta alam, memiliki kelapangan dada seluas jagat raya. Tidak ada yang tidak diketahui, tidak ada yang tidak dipahami. Inilah Buddha Dharma yang menakjubkan, yang mau memberitahukan kepada kita, setiap orang pada dasarnya memiliki Dharma yang demikian menakjubkan. Jadi kita harus bersungguh hati. Setiap orang memiliki Sambhogakaya atau tubuh kenikmatan. Sang Buddha memiliki Dharmakaya atau tubuh Dharma. Ada Nirmanakaya atau tubuh transformasi. Dengan tubuh Sambhogakaya berulang kali datang dan pergi ke dunia ini. Lihatlah Bodhisattva Manjusri. Di kehidupan lalu sudah mencapai kebudaan, tetapi masih datang mendukung tempat pencapaian pencerahan Buddha Sakyamuni. Masih di dunia membimbing makhluk hidup. Avalokitesvara, Bodhisattva yang kita kenal bukanlah di kehidupan lalu sudah mencapai kebudaan dan saat ini Bodhisattva masih datang ke dunia. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Mereka datang ke dunia adalah untuk membimbing makhluk hidup di dunia dalam bentuk wujud dan rupa di dunia. Mereka akan muncul di mana? Kita semua sebenarnya bisa menemukan. Hanya kita ini adalah makhluk awam, tidak mengetahui. Apakah kita pernah berhubungan dengan bodhisattva yang mana? Di dunia ini ada banyak bodhisattva. Di mana ada penderitaan di dunia, di sanalah bodhisattva akan muncul, menjelmakan wujud di sana. Di sana membimbing dan menolong para makhluk bodhisattva dunia ini mengikuti penderitaan dunia, mengikuti dunia yang perlu menahan penderitaan, tempat berdiam dari 5 alam kelahiran kembali, dunia yang penuh dengan kerisauan. Dia juga sama, datang ke dunia ini, kehidupan kesehariannya sama dengan kita, terkadang juga kebingungan, bukan benar-benar kebingungan, tetapi agar dapat memberitahukan ke semua orang, kehidupanku sebelumnya juga pernah begini. Sebab dan kondisi pendukung yang seperti apa telah mengubah kehidupan saya. Saya dapat merubah kehidupan saya. Kalian juga dapat merubah kehidupan kalian. Merubah kebingungan menjadi tercerahkan. Jadi dalam 4 jenis pelatihan, ada satu pelatihan dengan penghormatan. Kita harus menghormati semua orang. Kita harus memiliki pengertian ke semua orang, karena semua orang memiliki tubuh yang digunakan sendiri. Tubuh yang digunakan sendiri adalah tubuh yang diperoleh setelah melewati pelatihan benih sebab dalam jangka panjang. Tubuh yang digunakan sendiri adalah tubuh yang diperoleh setelah melewati pelatihan benih sebab dalam jangka panjang, digunakan sesuai dengan sifat hakiki dan mendatangkan kebahagiaan dharma, leluasa dan tanpa rintangan, juga dinamakan Sambhogakaya yang sempurna. Memupuk benih sebab dalam jangka panjang, memupuk benih sebab kebajikan, dalam jangka panjang berada di dunia yang penuh godaan dan di antara para makhluk yang banyak sekali mengawasi ketidaktahuan dan kerisauan para makhluk. Bagaimana dalam ketidaktahuan dan kerisauan dapat memahami nilai kebenaran, meningkatkan kebijaksanaan, tubuh yang digunakan sendiri ini didedikasikan untuk para makhluk dan melatih diri. Digunakan sesuai dengan sifat hakiki dan mendatangkan kebahagiaan dharma. Walaupun saya mengatakan semua orang terlihat bersumbangsi dengan sangat susah, kalian mengatakan bahagia, sudah bekerja keras, sempurna.
Lihatlah, walaupun bersumbangsih, masih tetap berbahagia di saat melakukannya. Semua orang melakukannya dengan sukacita. Dapat bersumbangsih dengan kerja keras, melihat orang menderita yang terselamatkan, membawa sukacita seperti ini, sifat hakiki ini, artinya tanpa pamrih. Bersumbangsih tanpa pamrih. Setelah bersumbangsih merasa sukacita. Ini adalah sukacita dalam Dharma. Bersumbangsih adalah kebahagiaan, sukacita dalam Dharma, leluasa dan tanpa rintangan. Hal ini telah saya lakukan dengan sempurna. Saya berada di dunia ini, di tempat berdiam dari 5 alam kelahiran kembali ini, makhluk yang menderita. Saya telah menyempurnakan satu hal menyelamatkan dunia, yaitu melepas penderitaan orang-orang, maka merasa sukacita. Jika kita menggunakan batin seperti ini untuk melatih diri, waktu akan berlalu sangat cepat, seperti melintasi ruang kosong. Terima kasih kepada banyak orang, bersumbangsih dengan sungguh hati perlu dihormati. Kita bersumbangsih untuk waktu yang panjang, tidak ada kebocoran. Kita akan berpartisipasi begitu mendengarnya. Seperti ini adalah menggunakan Sambhogakaya melatih diri di dunia. Ada tubuh yang digunakan sendiri, atau Vasambhogakaya, dan juga tubuh yang memberi manfaat pada orang lain, atau Parasambhogakaya. Tubuh yang memberi manfaat pada orang lain atau Parasambhogakaya, yaitu tubuh yang dilihat orang. Sebagai respon atas kapasitas orang itu, apa yang diperlukan pihak lain? Tubuh yang memberi manfaat pada orang lain, atau Parasambhogakaya, tubuh yang dilihat orang sebagai respon atas kapasitas orang itu. Para Buddha Tathagata guna memungkinkan para bodhisattva menerima kebahagiaan Dharma yang besar serta melatih praktik unggul, mereka muncul sesuai kapasitas dan kondisi agar orang-orang memperoleh manfaat. Mereka mengajari orang lain bagaimana untuk giat bersemangat dalam menjalani pelatihan istimewa. Muncul sesuai kapasitas dan kondisi agar orang-orang memperoleh manfaat. Dalam menghadapi berbagai situasi di hadapan suatu situasi, semua Buddha membantu para bodhisattva agar bisa mendedikasikan dirinya dalam membantu orang lain. Demi masyarakat, mereka mengajari bagaimana mereka dapat bersumbangsih dan memperoleh sukacita setelah bersumbangsih, agar orang-orang memperoleh manfaat. Jadi kita bisa melihat Dharma Buddha. Sebenarnya kita tidak perlu melihatnya sebagai sesuatu yang sangat menakjubkan. Kita jangan pula memikirkannya sebagai sesuatu yang sangat misterius. Kita jangan memikirkannya sebagai sesuatu yang sangat mendalam. Kita hanya perlu menggenggam momen ini. Segala sesuatu berasal dari pikiran kita saat ini. Niat pikiran kita saat ini adalah bagaimana untuk membantu orang lain, bagaimana untuk mengajak orang banyak untuk sama-sama menyelesaikan suatu hal. Bukankah ini yang dinamakan membawa manfaat bagi diri sendiri dan membawa manfaat bagi orang lain? Bukankah ini yang dinamakan membawa manfaat diri sendiri? Kita sendiri yang melakukannya, merasakan sukacita dalam melakukannya. Kita juga bisa mengajak orang lain untuk melakukannya. Mereka juga mendapatkan sukacita dalam Dharma. Di era modern ini, kita dapat melihat bodhisattva ada di mana-mana. Di akhir era Dharma, di zaman kemunduran Dharma, banyak orang bijak dan berbudi luhur yang muncul di dunia. Semuanya adalah untuk menyelamatkan para makhluk. Karena itu, kita harus bersungguh hati dan menghormati setiap orang. Bersyukur kepada setiap orang melalui pelatihan jangka panjang, pelatihan tanpa sisa, tidak berhenti, melatih diri, dan bersumbangsih. Naskah sutra sebelumnya demikian mengatakan, para biksu,
Buddha Mahabishna Janabibu melewati 10 kalpa kecil, hingga akhirnya Dharma dan para Buddha muncul di hadapannya dan berhasil mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Setelah melewati 10 kalpa kecil, jangka waktu yang begitu lama, akhirnya Dharma Buddha muncul di hadapannya. Dalam jangka waktu yang panjang ini, mengamati dan menerima prinsip kebenaran dari segala sesuatu di semesta alam, merenungkan dalam ketenangan, merenungkannya selama 10 kalpa kecil. Tiada lain adalah bagaimana agar para makhluk dapat terselamatkan. Berbelas kasihan tanpa syarat dan mengasihani insan langit bagai terhadap diri sendiri. Berada bersama-sama dengan para makhluk, bagaimana caranya mengajar dan membimbing para makhluk menggunakan waktu yang sangat panjang untuk memikirkannya, merenungkan bahwa setiap orang pada hakikatnya memiliki sifat Buddha. Bagaimana cara menyadarkan mereka bahwa setiap orang dapat mencapai kebudaan? Jika ingin mencapai kebudaan, akan tetapi apa yang saat ini masih berada dalam penderitaan terlebih dahulu harus diselamatkan. Demikianlah caranya. Setelah berhasil menghapus penderitaan mereka, dilanjutkan dengan membabarkan Dharma. Ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk merenungkan dengan sungguh-sungguh metode apa yang bisa dijalankan. Buddha Mahabishna Janabibu memerlukan waktu 10 kalpa kecil. Buddha Sakyamuni di tempat berdiam dari 5 alam kelahiran kembali ini dengan usia manusia yang pendek, maka beliau menggunakan waktu 3 kali 7 hari. Perenungan dengan tenang dan melatih pemikiran. Melatih pemikiran, merenungkan dengan tenang, dengan sungguh-sungguh menenangkan diri dan merenungkan Dharma ini. Memahami penderitaan dalam kehidupan manusia, menghayati bahwa setiap orang pada hakikatnya memiliki sifat Buddha. Akan tetapi, bagaimana melenyapkan penderitaan yang ada di depan mata dan menghapus kerisauan mereka? Setelah itu barulah tata setiap orang dapat muncul. Ini harus direnungkan dengan sungguh-sungguh sehingga dikatakan Buddha Mahabishna Janabibu duduk atau samadhi selama 10 kalpa kecil. Buddha Sakyamuni duduk samadhi selama 3 kali 7 hari. Beliau menyatu dengan alam semesta. Memahami sepenuhnya kapasitas para makhluk di dunia, jadi Buddha sudah mencapai kebudaan. Duduk di Bodhimanda. Seketika itu menyatu dengan alam semesta, cermin besar dan sempurna, sudah muncul keluar, tiada yang tidak dipantulkan. Berpadu dengan alam semesta, batin tidak terkotori dan tidak melekat. Ini adalah kondisi kebudaan. Kebijaksanaan menyeluruh atau sarvata jana muncul keluar. Naskah atau sutra berikut mengatakan, sebelum Buddha itu meninggalkan kehidupan berkeluarga, punya 16 orang putra. Putra pertama bernama Janakara. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Sudah mulai memahami, sebelum Buddha itu meninggalkan kehidupan berkeluarga, Buddha tersebut memiliki tubuh balasan atau Sambhogakaya sendiri. Telah disampaikan sebelumnya, ada tubuh balasan sendiri, tubuh balasan bagi orang lain. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Semuanya adalah sama. Sebelum Buddha itu meninggalkan kehidupan berkeluarga, bagaimanapun masih ada perbedaan antara Sambhogakaya bagi diri sendiri dan Sambhogakaya bagi orang lain. Sambhogakaya bagi diri sendiri adalah prinsip dan kebijaksanaan sebagaimana adanya. Sambhogakaya bagi orang lain adalah tanda utama dan tanda sekunder yang tiada habis-habisnya. Ini semua adalah Sambhogakaya. Tubuh balasan sendiri adalah prinsip dan kebijaksanaan sebagaimana adanya.
Setiap orang, prinsip kebenaran dan kebijaksanaan kita semua pada dasarnya sudah memiliki. Samboga kaya bagi orang lain adalah tanda utama dan tanda sekunder yang tiada habis-habisnya. Citra ini melatih diri hingga memperoleh berbagai kebajikan dan keagungan, membuat yang melihatnya sukacita, datang mengajari para makhluk, termasuk para khalayak di persamuhan. Semua orang datang mendengarkan dharma, menerima dharma. Ini dinamakan tubuh balasan bagi orang lain, yakni memberi manfaat bagi orang banyak. Inilah tubuh balasan bagi orang lain. Punya 16 orang putra, Buddha Janabibu memiliki 16 orang putra, merujuk pada penggunaan jalan mulia beruas 8 untuk praktik diri sendiri dan membimbing orang lain. 2 kali 8 jumlahnya 16. Seperti halnya Buddha Janabibu, Buddha Mahavishna Janabibu sebelum meninggalkan kehidupan duniawi juga sama seperti seorang pangeran, seorang raja. Inilah yang seharusnya, sehingga baru ada 16 orang putra ini. Ini merujuk pada penggunaan jalan mulia beruas 8 untuk praktek diri sendiri dan membimbing orang lain. Baik sukacita untuk diri sendiri maupun untuk membimbing para makhluk tidak terlepas dari jalan mulia beruas 8. Diri sendiri berjalan di jalan mulia beruas 8 dan membimbing orang lain di jalan mulia beruas 8 disatukan menjadi 16. Sama halnya dengan 8 orang putra Buddha, Chandra Surya Pradipa, juga menerangkan jalan mulia beruas 8. Sekarang kita telah mengerti tubuh kenikmatan sendiri atau swasambhoga kaya tidak terlepas dari jalan mulia beruas 8. Membimbing dan mengajarkan kepada orang-orang, setiap orang harus mempraktikkan jalan mulia beruas 8 ini, sehingga dikatakan 37 faktor mendukung menuju pencerahan adalah landasan dari praktek pelatihan diri kita. 7 faktor pencerahan. Jalan mulia beruas 8 adalah sebuah jalan bodhisattva. Buddha Chandra Surya Pradipa punya 8 orang putra. Mahavishna punya 16 orang putra. Semuanya menunjukkan kalau kesadaran ke-8 berada dalam ikatan. Bagi kapasitas unggul adalah benar dan tiada kesesatan. Jadi hanyalah ada 8. Bagi kapasitas rendah adalah benar dan sesat bercampur. Jadi dikatakan ada 16. Ikatan adalah yang dimiliki oleh manusia awam. Kita setiap orang pada dasarnya memiliki tatata. Akan tetapi, kita setiap orang juga memiliki kesadaran ke-8. Kesadaran ke-8 ini digunakan untuk menghubungkan dengan kondisi luar. Ketika muncul niat untuk menciptakan karma, kesadaran ke-7 mendominasi. Simpan semua barang-barang Anda, saya merasa. Oleh sebab itu, kita bersungguh hati memperhitungkan bagaimana menciptakan konflik. Harus bagaimana mendapatkan semua yang saya inginkan. Ini semua terjadi pada kesadaran ke-7. Oleh karena itu, kesadaran ke-6 adalah kontak antara 6 indera dan 6 objek luar. Kesadaran 6 menerima segala kondisi dari luar. Barang apa yang paling saya sukai, orang bagaimana yang paling saya benci, dan lainnya. 84.000 noda batin. Semuanya tidak ada yang tidak berada dalam kondisi ini. Yang diterima oleh kesadaran ke-6 ini menerimanya masuk, seperti foto. Setelah foto masuk ke ruang gelap mencuci filmnya, dalam ruang gelap satu demi satu foto keluar. Itu adalah kesadaran ke-7. Ini adalah perenungan, memikirkan. Inilah kesadaran ke-7. Setelah memikirkan apakah kebajikan atau kejahatan, kita menerima fitnahan dari orang lain. Kita harus bagaimana membalasnya? Apakah gigi dibalas dengan gigi?
Saya memikirkan banyak cara untuk membalasnya. Gigi dibalas gigi. Kamu jahat, saya lebih jahat dari kamu. Seandainya demikian, kehidupan manusia selamanya tidak akan mendapatkan ketenangan. Pikiran, biarkan dia saja. Relakan dia. Mundur selangkah bagaikan luasnya lautan dan alam semesta. Jangan bertarung, lepaskanlah. Jika demikian, dunia akan damai sentosa. Interaksi antara manusia yang begitu harmonis. Inilah kebajikan. Melihat penderitaan orang, memikirkan cara segera membantunya. Inilah menyelamatkan kehidupan manusia. Kesadaran ketujuh bisa membantu keberhasilan kita dalam Buddha Dharma. Mencapai kebudaan akan membuat kita kembali pada sifat hakiki tathata kita. Karena semua yang kita renungkan adalah kebajikan. Semuanya adalah untuk menenangkan batin orang, kembali pada sifat hakiki. Kesadaran akan kebijakan masuk ke dalam kesadaran kedelapan maupun kejahatan, berbuat banyak kejahatan. Hasil akhirnya, benih ini juga akan sama kembali ke kesadaran kedelapan. Jadi di dunia kita ini, kebajikan dan kejahatan bercampur. Karena kita manusia awam, walaupun kita berbuat kebajikan, tetapi kita masih memiliki kerisauan. Maka kita harus bersungguh hati dalam kesadaran kedelapan ini. Jalan mulia beruas 8 ini, kita juga harus bersungguh hati. Praktek dalam tindakan nyata, pandangan benar, pemikiran benar, usaha benar, berkehidupan benar, dan lain-lain. Semua ini adalah kita praktisi harus sungguh-sungguh membina diri. Jika bisa melakukan pelatihan dalam waktu yang panjang, mempraktekkan 6 paramita, pelatihan tanpa sisa, pelatihan dalam waktu yang panjang, pelatihan tanpa henti, dan pelatihan dengan hormat, melenyapkan semua kerisauan kita, upaya bersemangat, berdana, kesabaran, dan lain-lain dalam kehidupan keseharian kita dan tidak menciptakan kerisauan dalam keseharian kita, menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Jika belum menjalani, maka tidak akan tumbuh kebijaksanaan. Demikian kerisauan kita perlahan-lahan akan terhapus, perlahan akan meninggalkan kesadaran kedelapan dan kembali kepada kesadaran kesembilan. Kesadaran kesembilan ini adalah kemurnian, adalah kembali ke sifat hakiki tathata. Sebelum kembali ke tathata, lalu masih terikat dalam 8 kesadaran. Hakikat kebenaran dan nafsu keinginan masih bergelut dalam batin kita. Ada kalanya penuh kerisauan. Ada kalanya muncul keraguan terhadap orang lain. Ada kalanya segala tiada rintangan. Inilah hakikat kebenaran dan nafsu keinginan bergelut dalam batin. Kita di alam manusia masih terus terikat. Makhluk awam masih terikat dalam 8 kesadaran. Bagi kapasitas unggul adalah benar dan tiada kesesatan. Dengan ini jalan mulia beruas 8 adalah bagi kapasitas unggul dan perhatian benar. Tiada pemikiran sesat. Tiada perhatian sesat. Inilah 8 kesadaran. 8 kesadaran yang memiliki kenikmatan pada diri sendiri. 8 kesadaran yang dapat memberi manfaat bagi orang lain. Kita sendiri harus menempuh jalan mulia beruas 8. Kita juga harus memberi pengajaran kepada orang lain. Jalan mulia beruas 8, menempuh sendiri dan memberi pengajaran kepada orang lain, jadi hanyalah 8 kesadaran ini. Bagi kapasitas rendah adalah benar dan sesat bercampur. Sesat atau benar ini adalah hakikat kebenaran dan nafsu keinginan bergelut dalam batin. Ketika terikat, orang yang kapasitas rendah tetap terikat di sana tidak bisa terbuka ikatannya. Orang yang kapasitas unggul sekali menerimanya, mereka tidak memiliki energi sesat. Orang yang kapasitas rendah, sesat dan benar ini masih bercampur menjadi satu. Semua ini masih di kesadaran.
terikat dalam 8 kesadaran, jadi dikatakan 16, yang berlaku untuk diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, Mahabishna merujuk pada pencerahan hakiki. Para putra merujuk pada pencerahan awal disebut ayah dan putra. Jadi disebut ayah dan putra. Mahabishna merujuk pada pencerahan hakiki. Para putra merujuk pada pencerahan awal. Disebut ayah dan putra adalah dengan mengandalkan prinsip mendasar. Mereka memunculkan kebijaksanaan mula. Para putra juga meninggalkan kehidupan berkeluarga adalah dengan mengandalkan pencerahan awal. Mereka berpadu dengan pencerahan hakiki. Kita mempunyai pencerahan hakiki. Setiap orang memilikinya. Kita semua memiliki sifat hakiki tatata. Setiap orang memilikinya. Tetapi kita tidak mengetahuinya. Sekarang setelah mendengarkannya, saya mengetahui, memunculkan pencerahan awal, sebenarnya kita telah memilikinya dari awal. Benih awal. Tetapi kita menguburnya secara mendalam pada masa lampau. Tidak tahu. Sekarang mendengarkan Dharma, memahami, muncul. Mengetahui, memahami, mengetahui. Sehingga sebagai ayah dan anak, dengan mengandalkan prinsip mendasar, mereka memunculkan kebijaksanaan mula. Pada dasarnya prinsip kebenaran adalah demikian, tiada terhitung. Kalpa yang tidak terhitung dari tiada awal, prinsip kebenaran yang dasarnya ada, mengandalkan prinsip mendasar ini dan muncul kebijaksanaan mula. Mulai mengatakan kebijaksanaan, segala kemahatauan sebenarnya kembali pada masa lampau. Sampai pada saat ini, alam semesta memiliki prinsip kebenaran, tetapi kita semua melupakannya. Para putra juga meninggalkan kehidupan berkeluarga. Dengan mengandalkan pencerahan awal, mereka berpadu dengan pencerahan hakiki. Karena mulai memahami, dulu masih demikian menikmati dalam kehidupan duniawi, menikmati kebahagiaan. Sekarang mengetahui segalanya adalah kosong, sehingga harus segera sepenuh hati melatih diri. Sepenuhnya telah bersih. Jangan lagi tathagata dalam ikatan. Jangan lagi terbelenggu pada pencerahan hakiki. Dulu juga pernah mengatakan kepada semua orang tentang tathagata dalam ikatan. Kita masih dikarenakan kehidupan duniawi atau di antara para makhluk. 6 akar indera berinteraksi dengan 6 objek. Hati tidak dapat tenang, sehingga pemikiran kita tidak stabil. Kita sekarang seharusnya telah mengetahui, sehingga dari 16 orang putra diambil contoh putra pertama, mencontohkan putra tertua yang merangkul semua yang lebih muda. Janakara atau akumulasi dari kebijaksanaan. Kebijaksanaan sejati telah dilengkapi dengan pahala kebajikan sebanyak butiran pasir di sungai Gangga, makanya dinamakan akumulasi. Kebijaksanaan sejati telah dilengkapi dengan pahala kebajikan sebanyak butiran pasir di sungai Gangga, makanya dinamakan akumulasi. Jika kita kembali pada kebijaksanaan sejati kita, itu adalah segala kemahatauan, dilengkapi dengan pahala kebajikan sebanyak butiran pasir di sungai Gangga. Setiap orang memilikinya. Pencerahan hakiki ini, setiap orang memilikinya. Dinamakan akumulasi. Akumulasi dari kebijaksanaan. Adanya kebijaksanaan sejati, setiap orang memiliki kebijaksanaan sejati dan sifat hakiki tatata. Tetapi kita harus terus mengakumulasi pahala kebajikan sebanyak butiran debu pasir. Perlu waktu yang lama, baik-baik mengakumulasi. Ini dinamakan akumulasi dari kebijaksanaan. Ayah bernama Mahabishna Janabibu. Anak bernama Janakara. Ayah bernama Janabibu, putra bernama Janakara. Adalah tekad pada tahap benih sebab dan pencerahan pada tahap buah akibat.
merupakan nama yang seia sekata. Ayah telah mencapai kebudaan, segalanya tiada bandingnya. Tetapi anak mulai melatih diri, juga demikian, tetap harus mengakumulasi pahala kebajikan sebanyak butiran debu di sungai Gangga. Harus terus melatih diri, sehingga dinamakan akumulasi dari kebijaksanaan. Ini adalah sebuah perumpamaan, kita merupakan anak Buddha. Walaupun mengetahui Dharma adalah demikian, kita mulai baik-baik mengakumulasi. Tekad pada tahapan benih sebab dan pencerahan pada tahapan buah akibat. Kita mulai dari panorama batin sendiri, sampai pada kita yang paling mendalam, sifat hakiki tata kita. Ini dinamakan sesuai dengan namanya, tujuan dan nama sesuai. Putra pertama bernama Janakara. Pangeran pertama memiliki kebijaksanaan yang mendalam, maka dinamakan Janakara atau mengakumulasi dari kebijaksanaan. Dengan mengakumulasi berbagai macam kebijaksanaan benar, barulah bisa melanjutkan jiwa kebijaksanaan Buddha. Sehingga nama anak pertama harus ada kebijaksanaan. Adanya kebijaksanaan baru dapat meneruskan jiwa kebijaksanaan Buddha. Dari 16 orang putra diambil contoh putra pertama dengan mencontohkan putra tertua yang merangkul semua yang lebih muda. Demikian sama, orang yang memiliki kebijaksanaan yang mendalam adalah kebijaksanaan sejati telah dilengkapi dengan pahala kebajikan sebanyak butiran pasir di sungai Gangga. Harus ingat, harus mengakumulasi, terus mengakumulasi. Ayah bernama Janabibu, anak bernama Janakara. Anak mewariskan tekad ayah. Harus ada kebijaksanaan, harus ada kewelas asihan dan kebijaksanaan baru dapat mewariskan tekad ayah. Sehingga ini adalah penampilan luar dari batin. Dalam batin, jalinan jodoh harus berpadu. Adanya benih adalah jodoh pendukung. Jika tidak berpadu, mana mungkin kita bisa mencapai buah dari balasan? Ajaran Buddha membutuhkan kesabaran. Jangan terburu-buru, harus bersabar. Demikian menit dan detik terus mengakumulasi. Inilah kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.